ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ya, dalam bahasa sehari-hari istilah yang kita kenal adalah gairah. Dan kalau kita mendengar kata gairah, biasanya pemahaman kita langsung tertuju kepada pengertian yang dalam bahasa sehari-hari artinya semangat. Dalam banyak ungkapan, termasuk juga dalam hadis Rasulullah, ada sebetulnya tercatat tentang apa yang dimaksud dengan gairah. Gairah itu sebetulnya maknanya tidak lebih daripada bahasa asalnya al-ghair, yang sifatnya lain-lain. Tapi kemudian menjurus pemahaman gairah dan makna gairah itu dalam bahasa hadis, yang kalau kita alihkan dalam bahasa kita, gairah itu artinya cemburu sebetulnya. Arti asalnya cemburu. Pernah ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, kemudian dia melaporkan tentang sikap seorang sahabat. Ketika sahabat itu mengatakan, kalau saya memergoki istri saya bersama dengan laki-laki lain, dia mengatakan, saya akan bunuh laki-laki itu. Nah, bahasanya bukan bunuh, tapi saya akan dihabisi gitu. Saking dia merasa cemburu. Dan ternyata Nabi memberikan jawaban yang lain. Kalau itu terjadi pada saya bisa lebih dari dia, begitu kata Rasulullah. Kalau itu terjadi pada saya, kata Rasulullah, maka kecemburuan saya bisa lebih dari dia. Di samping itu juga kemudian Rasulullah menambahkan sabdanya bahwa ternyata Allah juga maha cemburu. Allah juga maha cemburu dan Allah itu pencemburu. Persoalannya apa yang dimaksud dengan kata al-ghairah, gairah, pencemburu di sini, terutama bagi Allah. Allah sangat cemburu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran apa yang telah Allah tetapkan. Tentu di sini sasarannya adalah kepada orang-orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, seperti halnya juga seorang istri yang mengaku dia bersuami, tapi dia bermain dengan laki-laki yang lain. Maka Allah pun cemburu kepada orang yang mengaku mukmin kepada dia, tapi dia bermain-main dengan gitu kan. Kalau melanggar dia nggak setia kan gitu kan. Kalau seseorang melanggar berarti kan dianggap dia tidak setia. Nah, jadi kesetiaan terhadap Allah itu artinya melahirkan kasih sayang Allah, dan kebalikannya ketidaksetiaan kepada Allah melahirkan cemburu Allah. Dan cemburu Allah itu bukan hanya sebatas Allah marah, tapi Allah akan menghukumi dia. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah, Allah jauh lebih pencemburu. Maka ketika kita sering, ya karena kita sering mengatakan kata-kata gairah, sepertinya kita harus mulai menempatkan kata gairah itu yang sebenarnya hari ini. Ya. Sebenarnya kita gairah itu adalah sikap seseorang, perhatian seseorang terhadap sesuatu yang menurut dia tidak benar, sesuatu yang menurut dia ada hal yang harus dia ubah, harus dia perbaiki, dan dia merasa tidak nyaman kalau itu tidak terwujud. Itu berarti sudah punya modal gairah namanya, modal cemburu. Cemburu itu harus, dalam Islam itu cemburu itu wajib. Kalaupun tadi kemudian dikatakan hari ini situasinya seperti itu, ya mudah-mudahan saja. Kita bukan berarti mengharapkan begitu, tapi mudah-mudahan saja ini akan membangkitkan kecemburuan kita, sehingga juga muncul keinginan kita untuk lebih. So, sikap cemburu itu bisa saja kita aplikasikan, kita tidak lanjuti, bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam diri kita, Kenapa musuh berani seperti itu? Lalu apa salahnya dengan musuh? Apa salahnya kalau musuh membenci kita, kan gitu ya? Salah nggak kalau musuh membenci kita? Ya enggak loh ya. Namanya juga musuh, masa musuh harus senang sama kita? Namanya juga musuh, masa mau kita minta musuh senang sama kita? Yang jadi persoalan adalah bagaimana musuh tidak berani dengan kita. Bagaimana musuh jangan berani dengan kita.
dan bagaimana kita bisa menghadapi musuh itu. Sehingga hilangnya musuh itu bukan karena hilangnya keinginan mereka untuk memusuhi kita, tapi karena kekuatan kita. Karena hukum sunatullah itu musuh akan selalu ada. Dalam teori politik kan ya naik turunnya itu kayak apa ya, kayak air aja naik turunnya kan. Begitu seimbang, atau begitu kita di atas ya mereka di bawah, begitu kita di bawah mereka akan di atas, karena rumusannya kan begitu aja rumusannya. Kekuatan dakwah, kekuatan jihad itu adalah manakala kita bisa mendominasi dan memperkuat kekuatan ini sehingga musuh itu tidak berani. So, tidak beraninya musuh bukan berarti tidak ada. Ada, itu tidak pernah hilang, tidak pernah hilang musuh itu. Yang hilang itu keberanian mereka. Suatu waktu hilang. Begitu melihat ada ruang-ruang, ada peluang-peluang untuk naik, di saat kapan? Di saat turun, yang satu turun berarti dia naik. Itu kita alami hal seperti itu sebetulnya. Dan itu prosesnya proses yang luar biasa menurut saya. Modalnya adalah karena ada sikap tadi itu, ada sikap giro, ada sikap kecemburuan terhadap sesuatu yang memang ini jangan begini, jangan begini, jangan begini. Itu sebetulnya adalah modal yang paling penting. Oleh karena itu tentu kita mendukung sekali tentang bagaimana kita meningkatkan dan mengupayakan semangat-semangat di samping ilmu juga adalah keberanian. Itu kalau kita bahas kaitan dengan soal giro. Yang kedua, kita juga tentu dengan kekuatan bukan hanya sebatas giro dalam arti semangat bercemburu dan cemburu, tapi juga kita kembali kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kekuatan itu kita hadapi dengan konsep-konsep jamani, konsep-konsep kebersamaan, konsep-konsep kesatuan. Ayatnya sudah sangat kita hafal, sudah sangat kental dalam ingatan kita, bahkan sudah jadi simbol. Surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bukan berarti hanya satu-satunya ayat itu yang harus kita pahami. Ayat itu adalah salah satu ayat yang terkait dengan ayat sebelum dan ayat sesudah. Ayat wa'tasimu 103 tentu diawali juga dengan ayat-ayat sebelumnya yang bicara tentang pemantapan perseorangan atau individu, yaitu ketika Al-Quran menyebut dan memerintahkan takwa dengan sebenarnya takwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barulah kemudian bicara soal wa'tasimu bihablillah. Artinya bahwa bukan hanya sebatas ingin berkerumun bersama-sama berkumpul, tapi sudah dimodali sejak awal ya pemahaman individu yang terkait dengan kebutuhan kita berislam, beragama, berquran dan bersunnah untuk masing-masing kita, perseorangan. Ketika perseorangan ini sudah terbentuk dan terwujud dan terciptakan, baru ya, bisa kita mewujudkan satu kehidupan yang bisa bersama-sama. Ini yang jangan kita lupakan adalah bagaimana kita menanamkan pemahaman-pemahaman perseorangan ini. Kalau saya sering mengilustrasikannya ibarat dunia sepak bola gitu kan. Ibarat dunia sepak bola, sebelum orang masuk tim itu kan, orang itu harus paham dulu aturan main bola. Sehingga begitu mereka bergabung dalam satu kesatuan tim, klub, mereka hanya sudah tinggal ngurusin soal persoalan kejamaahannya, prinsip-prinsip jamaahnya. Jangan sampai nanti klub ini kemudian yang hanya sedikit saja, 11 orang, satu saja ada yang belum paham tentang cara-cara main bola, pasti akan bikin kacau permainan itu. Jadi ada tahapan-tahapan bahwa ternyata i'tisam itu adalah ada pada tangga kedua. Dan ternyata juga tangga kedua ini belum selesai. Wa'tasimu itu bukan akhir sebetulnya.
Wa'tasimu itu bukan ayat akhir, dan kalaupun kita menempatkan ayat itu, bukan itu satu-satunya. Karena setelah itu kemudian muncul ayat berikutnya yang sifatnya adalah apa ya? Tujuannya adalah setelah ayat itu muncul wa'takum minkum ummatu yaduna ilal dan seterusnya. Berarti ini sebetulnya endingnya di sini, endingnya kita.